desainnya pas, mantap terus. Wih, varian warnanya boleh juga. Oh iya mas, bisa lihat nih mas. Apa tuh bos? Baterainya bisa dilepas, stabil dan berkualitas. Bisa dicas notifikasi kayak gini, cakep. Atau gini, mantep. Bisa juga buat ngecas. Sedap. Hujan nih mas. Sans, dan kayak gini mah aman diterabas. Kenangan pun nyaman dilibas. Happy, bebas cemas. Kelas. Ini pilihan berkualitas, bisa langsung dicas. Ngecas di mana aja? Gas. Aman, nyaman, bebas cemas. Saatnya pilih motor listrik yang berkelas dari Honda. Go with the right EV, go with Honda Icon E. Yeah, go with the right EV. Mas, udah selesai. Oh, udah ya? Maaf. Baik, beri tepuk tangan dong untuk New Honda Icon E dan New Honda CUV. Baik, selanjutnya kita dengarkan bersama-sama pemaparan terkait sepeda motor New Honda Icon E dan New Honda CUV oleh Ibu Nani Hastuti. Kepada Ibu Nani, saya persilakan. Selamat sore, salam satu hati. Salam satu hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Suara agak serak-serak basah. Biasa. Hari ini Puasa. kayaknya banyak liputan yang penting ya, teman-teman. Nampaknya. Banyak kejadian kayaknya di zaman ini. Ya. Banjir. Ada banjir ya teman-teman. Banjir seberang. Seberang ya. Iya. Aduh, mudah-mudahan tidak lama banjir. Iya. Kasihan karena lebaran ya. Di Iya. daerah mana itu Pak? Banjir. Lego. Kamu Lego? Iya. Daerah saya Bu. Oh, depannya ada. Iya, Lego. Oh, iya. Lego Seberang juga. Batanghari naik. Sejenjang. Iya, Batanghari naik. Kalau sejenjang bisa nembus ke Arab Langit atau Yaman ya? Iya. Oh, oke. Baiklah. Bapak Ibu, sore ini sebenarnya Bapak Ibu udah tahu banyak lah ya tentang motor listrik. Saya cuma menyampaikan hal-hal yang mungkin tidak terlalu dipublish di media sebelumnya. Karena kalau saya nyebut motor listriknya Honda kan pasti udah tahu yang Icon dan CUV ya. Baik, ini untuk yang pertama saya akan coba jelaskan dulu. Motor kita di sini, kayaknya harus dibantu. Ini Icon E. Nah, jadi kalau saya cerita dulu deh. Honda kan pertama kali motor listriknya itu namanya M1E. M1E itu untuk dayanya masih di bawah 1,5, sekitar 1,2 kilowatt kalau nggak salah di situ. Nah jadi terus terang kalau dari sisi harga M1E itu kita bandrol di harga 40-an juta waktu pertama kali kita launching. Nah keluar ini kita anggap itu tes market aja sih ya. Kita pengen tahu responnya masyarakat tuh seperti apa kalau terima motor listrik ya kan. Akhirnya dari masukan-masukan masyarakat pengennya motor apa, yang desainnya seperti apa, kemudian dayanya kayak apa, sampai akhirnya Astra Honda Motor mengeluarkan 2 produk terbaru lagi.
Nah, dua produk terbaru motor Honda ini kita bagi menjadi dua segmen. Ada segmen low, ada segmen high. Jadi mid low dan mid high, biasanya ke sana larinya. Nah, kenapa kita buat seperti itu? Karena tadi masukan-masukan dari masyarakat. Masyarakat kayaknya motornya mungkin lebih praktis karena image dengan image listriknya itu ya. Dan mungkin harganya juga yang lebih terjangkau, mengingat beberapa kompetitor kami juga mengeluarkan motor listrik dengan harga yang jauh di bawah yang kami produk di awal gitu. Nah, yang tampil di depan ini adalah Icon E. Icon E ini kita punya tagline yaitu Go with the right EV. Jadi walaupun secara harga dibandingkan dengan M1E dan SUV, Icon ini berada paling bawah harganya di antara 3 motor listriknya Honda. Nah, kita lihat lebih jauh Bapak Ibu. Nah, mungkin boleh dibantu aja ya. Jadi walaupun ya dia di bawah, tapi kita kepengen masyarakat tuh memang benar-benar merasakan nyamannya naik motor listrik itu kayak apa sih, gitu ya. Jadi kalau kita lihat di Icon ini ada apa aja. Jadi pertama kita ada fasilitas USB charger, kemudian panel meternya sudah digital, dan ada secure key starter with seat opener, jadi sama kayak motor-motor Etihad-nya kami. Jadi ada secure key starter, buka jok tempat duduk itu cuma dari depan semuanya, dan lampu depannya dia sudah LED headlight sama dengan lampu sennya juga sudah LED. Kemudian untuk roda depan, ban depan ini diameternya 12 in, yang belakang 10. Dan di sini juga dilengkapi dengan rem cakram. Nah, yang di ban roda belakang ini sama dengan kayak M1E. Powernya motor Honda itu, motor listrik itu ada di roda belakang. Jadi tenaganya tersimpan di sini. Jadi kumparan listrik yang dihasilkan di baterai ini semuanya dialirkan di roda belakang. Makanya di sini untuk kalau dilihat bentuk roda, bukan bentuk, tapi desain roda belakang dengan roda depan itu berbeda. Jadi di roda belakang itu kita ditempeli dengan 2 plat besi yang kedap air dan kedap udara. Karena di dalamnya adalah komponen listrik ada di sini semua. Nah, baterainya bagaimana? Nah, baterainya ini hadir dengan bentuk yang sedemikian sederhana, dilengkapi dengan charger, persis kayak chargernya laptop. Dan baterainya pun bisa dilepas pasang. Nah, posisi baterainya ada di pijakan kaki. Kalau sebelumnya baterai motor itu ada di bawah tempat duduk, tapi kalau yang Icon E ini ada di bawah pijakan kaki. Oke. Nah, next. Suci. Nah, ada berapa warna sih? Ya. Jadi untuk Icon E dikeluarkan 5 jenis warna, yaitu ada mint, orange, red, black, dan white. Jadi totalnya ada 5 warna. Warna-warnanya warna-warna seger ya. Mungkin segmentasinya juga kita untuk orang muda mungkin suka warna-warna yang lucu-lucu gitu ya. Gitu. Next. Nah, kita lihat lagi untuk digital manometer. Digital manometernya ini sudah full digital. Jadi semuanya karena ini motor listrik ya kita pakai full digital manometer dan cukup informatif Bapak Ibu semuanya rekan-rekan. Ada speedometer, ada odometernya, indikator mode. Jadi nanti ada pilihan berkendara di sini. Kemudian ada indikator baterainya juga. Jadi nggak perlu khawatir naik motor tiba-tiba mati di tengah jalan karena kita tahu ya untuk baterainya tinggal berapa persen. Kemudian ada indikator sen, lampu high beamnya ada dan indikator ready-nya. Jadi seperti motor listrik kami sebelumnya tanpa suara. Jadi untuk ready cuma tulisan ready aja kalau dia sudah bisa dibawa jalan. Next. Nah, kemudian untuk LED lighting system ini tadi lampu depan, belakang dan semua lampu sen itu sudah LED. Kemudian ini security shutter with seat opener di sini ya Bapak Ibu, ini untuk buka tutup joknya ada di sini dan ini kuncinya. Kemudian next. Nah, ini bagasinya luas ya. Bagasi luas ini secara volume itu 26 liter.
Jadi bagasi luas di sini bisa menaruh helm, tapi nggak sampai 2 ya, helm 1, tapi yang gede itu bisa muat. Kemudian kita ada USB charger, ini dengan daya maksimumnya 5 volt, 2,1 ampere. Jadi untuk handphone biasa yang biasa kita pakai sekarang ini sangat bisa sekali untuk di charger di sini. Next. Nah, ini untuk baterai dan charging ekosistemnya untuk Honda Icon ini. Jadi kalau kita bicara baterai spesifikasinya, baterai ini beratnya itu 11,4 kg dengan voltase 48 dan 30 ampere. Jadi Lumayan juga beratnya. baterai ini sudah mengikuti standarisasi internasional. Jadi kalau teman-teman tadi ngelihat di videonya kan keluar yang UNR 136 itu adalah standarisasi baterai internasional. Jadi kita sudah mengacu ke sana. Gitu. Dan untuk chargernya, nah nih, chargernya seperti saya bilang tadi, chargernya kayak charger laptop. Jadi ini bisa langsung dicolokin, ya, jadi nggak harus kayak yang baterai di M1 yang biru, yang FPP kita punya. Jadi ini bisa langsung dicas, dan ini spesifikasinya itu konsumsi daya maksimalnya 300 watt. Jadi pas kita nyolok itu 300 watt ketarik, ya. Dan untuk bisa melakukan pengisian daya langsung ke motor atau ke baterai, jadi waktu pengisian daya ini 7 jam kalau dia 0 sampai 100%. Jadi kalau kita baru beli itu baterainya wajib dicas dulu itu 7 jam. Tapi setelah kita gunakan sebaiknya jangan tunggu 0%. Minimal 25% lah. Minimal banget 25% itu harus sudah langsung dicas. Untuk apa? Untuk perawatan baterai biar awet. Jadi perawatannya itu sama sih, lebih kurang seperti kita merawat baterai di handphone, seperti itu. Nah, untuk Icon ini sendiri memiliki ekosistem yang mendukung kemudahan penggunaan. Nah, kemudahannya yang itu tadi, ini bisa dilepas pasang. Kalau mau ngecas bisa kita bawa masuk ke dalam, atau dibawa ke tempat tadi kayak tempat olahraga atau kafe, dan bisa langsung dicolok karena colokannya seperti colokan dari laptop. Nah, ini kita sebut sebagai detachable battery, yaitu baterai yang dapat dilepas pasang sehingga memudahkan dalam mengisi daya baterai. Jadi ada 2 cara pengisian baterai, yaitu dicas langsung ke motor atau ke baterai. Ya, nah ini ke baterai dan yang ini ke motornya. Jadi nanti ada knob di bawah di bagian depan. Itu bisa dibuka dan bisa dicolokkan di sini, dan satunya ke daya listrik sehingga bisa langsung dicas. Nah, kenapa ini hadir? Karena seperti saya bilang tadi, kita lihat animo masyarakat, masukan masyarakat, ya, konsumen-konsumen kita, dia kepengen motornya kayak apa. Jadi kalau teman-teman ngelihat di Mocin itu kan bisa langsung ngecas di motor ya. Nah, ini kita coba adakan untuk di motor listriknya Honda. Next. Nah, ini adalah perbandingan ya. Next saja mungkin. Nah, kita masuk ke CUV. Jadi nanti kalau untuk pertanyaan bisa simpan dulu, karena nanti Pak Ervinando akan menjelaskan untuk di teknologinya biar sekalian ya. Untuk di CUV, kita tagline-nya adalah Smart Ride Future Ready. Jadi memang kita teknologi di sini jauh berbeda dibandingkan dengan di Icon E. Karena segmentasinya tadi yang saya bilang, kalau